Selamat pagi, berjumpa kembali dalam acara Jemaat Saling Menyapa GKJ Dagen Palur edisi 21 Juli 2021. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema Dimenangkan Tuhan Menghadapi Tantangan. Sebelum kita membahasnya, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertera di dalam surat Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Begini bunyinya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita sambung di dalam 1 Raja-Raja ayat 17 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Begini bunyinya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersilaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang kami kasihi, seperti kita ketahui bersama bahwa wabah COVID-19 melanda dunia, menyengsarakan semua orang di dunia tanpa pandang bulu. Orang beragama, orang tidak beragama, orang percaya Tuhan Yesus, orang tidak percaya Tuhan Yesus, orang beretika, orang tidak beretika, orang kaya ataupun miskin, semua orang merasakan kesengsaraan dampak dari wabah COVID-19. COVID-19 bukan hanya menyerang, tetapi juga tidak mudah dikalahkan. Tidak heran jika kita memasuki tahun kedua COVID-19 masih menjadi masalah utama di dunia ini. Semua orang di dunia sampai sekarang ini terus berpikir bagaimana bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana bisa menyelesaikan dan menang menghadapi COVID-19. Anda dan saya, orang percaya, gereja juga sama dengan semua orang yang ada di dunia ini, menghadapi pandemi dan merasakan segala dampaknya. Seperti halnya semua orang di dunia, kita juga berpikir bagaimana bisa menyelesaikan dan menang menghadapi pandemi ini. Memperbincangkan tentang COVID-19, saya teringat kisah Nabi Elia. Beliau seorang Nabi Allah yang dipakai secara luar biasa. Salah satu buktinya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi hujan. Doa Elia ini pun direalisasi oleh Tuhan sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Jika memperdalam kisah ini, sesungguhnya tidak turunnya hujan selama 3 tahun lebih 6 bulan adalah dalam rangka penghukuman Tuhan kepada Raja Ahab yang berlaku tidak benar. Meskipun demikian, ketika wabah kekeringan diturunkan,
Bukan hanya Raja Ahab yang menanggung kesengsaraannya. Semua orang, semua bangsa Israel menanggung kesengsaraan akibat tidak turunnya hujan. Bahkan Nabi Elia juga ikut menanggung kesengsaraan tersebut. Oleh karena itu, semua orang, baik di tengah wabah kekeringan, semua orang Israel juga termasuk Nabi Elia harus berjuang keras untuk mampu menjalankan hidup dengan baik di tengah wabah kekeringan yang melanda. Bapak Ibu, Saudara sekalian, melihat kisah wabah tersebut menarik untuk melihat bagaimana Nabi Elia mampu menghadapi wabah kekeringan tersebut dengan baik. Bacaan 1 Raja-Raja 17 ayat 1-9 menjelaskan pemeliharaan Tuhan terhadap Elia mempergunakan alam, yaitu sungai kering. 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Dipergunakan hewan, yaitu burung gagak. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Mempergunakan manusia lain, yaitu janda dari Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Artinya, otoritas Tuhan berlaku di tengah-tengah wabah yang terjadi. Atur dan mempergunakan semesta dan segala isinya untuk memelihara manusia yang dikasihinya. Oleh karena itu, hal penting yang perlu diperhatikan supaya pemeliharaan Tuhan Allah berlaku dapat dilihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, 2, 7 dan 8, yaitu mendengarkan firman Tuhan atau instruksi, perintah dan arahan Tuhan. Bagaimana Elia mampu mendengar arahan Tuhan? Karena Elia memiliki intimasi atau keakraban dengan Tuhan, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi Elia memampukan dan dimenangkan Tuhan menghadapi tantangan berupa wabah kekeringan. Karena Elia memiliki intimasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, intimasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan ini mengakibatkan Elia mampu mendengarkan instruksi, arahan, suara, dan hikmat Tuhan, sehingga mampu bertindak tepat. Karena Elia bertindak di tengah wabah berdasarkan hikmat Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan pun terjadi. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang kami kasihi, bagaimana implementasi dari kisah ini dalam kehidupan kita masa kini? Jika menakar kekuatan kita manusia di tengah pandemi, tentulah sangat terbatas. Tetapi kekuatan Allah untuk mengatasi pandemi sangat tidak terbatas. Oleh karena itu, manusia mutlak memerlukan kekuatan Allah yang tak terbatas untuk menghadapi pandemi ini. Caranya bagaimana? Manusia harus membangun intimasi dan komunikasi yang baik dengan Allah. Intimasi dan komunikasi tersebut akan menghasilkan hikmat Tuhan yang merupakan arahan untuk hidup berkemenangan di tengah pandemi yang terjadi. Oleh karena itu, berdoalah dan berkomunikasilah dengan Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan akan mengatur semesta dengan segala isinya untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Tuhan akan memberi hikmat sehingga kita tahu bagaimana bertindak di tengah pandemi yang terjadi. Kita akan dimenangkan Tuhan menghadapi segala tantangan pandemi yang sekarang ini terjadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku rasa